Kenapa kita memulai dengan mengenal dengan istilah? Karena Anda harus pahami banyak istilah-istilah yang agak berbeda penamaannya dengan bahasa Indonesia, dan sebaiknya Anda tetap menggunakan istilah itu dalam bahasa asing. Kita mulai dengan domestikasi. Anda tentu sudah paham bahwa kuda merupakan ternak hasil domestikasi. Jadi domestikasi adalah suatu proses dimulai dengan penjinakan hewan liar yang dijinakkan, kemudian dilanjutkan dengan pendomestikasian. Hasil dari domestikasi adalah ternak, dan ternak itu biasanya bersifat lebih jinak dibandingkan hewan liarnya, ya. Pada saat masih menjadi hewan liar dibandingkan setelah menjadi ternak, itu biasanya mereka lebih jinak dan sudah bisa digunakan oleh manusia, dimanfaatkan produknya dan jasanya untuk kepentingan manusia. Kemudian proses domestikasi itu juga menghasilkan banyak terjadinya bangsa-bangsa baru atau galur-galur baru, ya. Manusia mengerti bahwa bangsa kuda A dan kuda B yang memiliki tipe seperti ini dan seperti begitu, misalnya kamu mau dikawinkan, tentu nanti anakannya akan memiliki sebagian sifat dari tetuanya, misalnya seperti itu, dan terjadilah bangsa baru, ya. Misalnya ingin memiliki kuda yang memiliki kecepatan lari tetapi memiliki bulu yang bagus, misalnya. Nah, itu merupakan hasil domestikasi sebenarnya. Jadi mengawinkan hasil dari perkawinan itu juga sebenarnya ujung-ujung dari kegiatan domestikasi. Kemudian yang agak khas juga saya ingin tampilkan adalah istilah feathering. Feather itu bulu sebenarnya, tapi berbeda dengan bulu pada saat kita berbicara tentang unggas. Pada unggas bulu sayap, bulu badan misalnya. Tapi pada kuda yang disebut feathering adalah rambut yang menjumbai di sekitar kaki kuda. Jadi tidak semua bangsa kuda memiliki feathering, tapi jangan sampai salah nanti pada saat Anda harus menggunakan istilah ini pada saat Anda mendeskripsikan kuda Anda saat Anda menjudge ternak, menilik ternak, ya. Jadi gunakan istilah feathering. Kemudian pada saat Anda mengukur tinggi badan atau istilahnya adalah leader's height, makanya tadi saya sampaikan gunakan istilah asingnya saja. Leader's height itu pada kuda, khusus pada kuda, mereka menggunakan istilah satuannya hands, bukan inci, bukan senti, tapi mereka menggunakan satuan hands. Satu hands itu biasanya sekitar 4 inci, ya. Jadi kita harus konversi ke sentimeter karena kita bangsa Indonesia lebih menggunakan sentimeter. Selain itu, istilah yang lain adalah Anda perlu tahu bila Anda membaca dalam referensi berbahasa Inggris atau Anda berkomunikasi dengan orang asing, tentu mereka akan menamakan anak kuda dengan istilah foal, ya. Anak kuda, baik anak kuda jantan maupun kuda betina dari lahir hingga umur 1 tahun itu istilahnya foal. Jangan sampai tertukar dengan istilah falling itu artinya proses kelahiran anak kuda. Sedangkan anak kuda yang di atas umur 1 tahun sampai kira-kira umur 3 tahun pada jantan itu disebut dengan colt, sedangkan pada betina itu disebut dengan istilah filly, ya. Pada kuda jantan yang sudah lebih dewasa, lebih dari 3 tahun, 4 tahun ke atas, kuda jantan itu disebut stallion, sedangkan kuda betina disebut mare, ya. Pada kuda juga dilakukan kastrasi atau kebiri. Jadi kuda jantan yang dikastrasi atau dikebiri, setelah dikastrasi mereka istilahnya bukan stallion lagi, tapi sudah menjadi gelding, ya. Gelding. Oke. Kita mulai sekarang dengan mengenal tipe kuda yang diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Jadi mengklasifikasikan kuda itu biasanya ada 4. Itu ada berdasarkan bangsanya, berdasarkan aktivitasnya, berdasarkan ukuran tubuhnya, berdasarkan temperamennya. Nah, kita sekarang khusus pada video kali ini kita hanya membahas tipe kuda yang dihubungkan dengan bangsanya nanti, tapi berdasarkan ukuran tubuhnya saja, ya. Jadi berdasarkan ukuran tubuh, tipe kuda bisa dibedakan menjadi tipe light, tipe ponies, dan tipe draft.
Jadi nanti yang kita bahas adalah bangsa kuda apa yang masuk dalam tipe light, bangsa kuda apa yang masuk dalam tipe pony, dan bangsa kuda apa yang masuk dalam tipe draft. Seperti itu. Ini adalah bangsa-bangsa kuda tipe light. Light artinya ringan. Nanti kita lihat apa karakteristik dari tubuhnya, misalnya berat badannya, tinggi pundaknya, ya, jadi body weight, reader's height, kemudian disesuaikan dengan fungsinya. Dan Anda juga nanti harus tambah lagi ya, cari sendiri bagaimana posturnya, ya, posturnya dan fungsi-fungsinya. Jadi selalu mereka memang tipe light, tapi tidak selamanya semua ini yang termasuk tipe light bangsa ini semua fungsinya sama, tidak. Jadi fungsinya bisa bermacam-macam. Kita lihat satu persatu mulai dari American Paint House, ya. Sebelum masuk ke American Paint House, kita lihat dulu karakteristik dasar dari light horse karakteristik. Jadi rata-rata kuda tipe light itu tinggi pundaknya atau leader side-nya berkisar antara 14 sampai 17 hands. Ingat, satu hands itu 4 inci, jadi silakan konversi ke sentimeter supaya Anda bisa membayangkan, oh sekian senti kira-kira, ya. Kemudian bandingkan dengan tubuh Anda, ya, tinggi badan Anda. Kemudian sekarang kita lihat di luar negeri orang menamakan, katakanlah setelah mengukur leader height, mereka mendapatkan angka 16,22 hands. Ini mereka menamakan dengan istilah 16 hands and 2 inches, ya, 16 hands and 2 inches, atau istilahnya mereka sebutnya gampangnya 16-2. Jadi kalau disebut 16-2, mereka sudah tahu, oh itu 16 hands dan 2 inci, ya. Itu mengenai leader's height. Sekarang mengenai oh ya, tolong cari tahu kenapa mereka tetap menggunakan hands, mereka tidak mau menggunakan inci, mereka tidak mau menggunakan sentimeter, ya. Tolong cari tahu apa penyebabnya, latar belakang, dan tulis hasil pencarian Anda, dan ini menjadi pekerjaan rumah Anda. Sekarang berat badan. Kita lihat berat badannya antara 900 sampai 1400 pounds. Pada kuda tetap menggunakan pounds, tidak menggunakan kilogram, ya. Jadi kalau disetarakan 1 pound itu sama dengan 0,45 kilogram. Jadi hafallah, light itu 14 sampai 17 hands, beratnya antara 900 sampai 1400 pounds. Kemudian tipe-tipe light, kuda-kuda tipe light itu biasanya lebih banyak digunakan untuk pergerakan, untuk berlari, untuk menarik beban, misalnya untuk jalan-jalan ditunggangi, ya. Dan biasanya kecepatannya cukup tinggi, kecepatan berlarinya cukup tinggi. Jadi fungsi-fungsinya itu berhubungan dengan pergerakan dan berlari cepat, ya. Kemudian dihubungkan dengan kemampuan itu biasanya digunakan untuk riding, ditunggangi, atau driving juga sama, ditunggangi, tapi biasanya riding itu berhubungan dengan perlombaan, ya, memiliki kecepatan. Tapi kalau driving itu biasanya untuk pleasure, ditunggangi untuk kesenangan, atau untuk showing misalnya, ya. Racing juga, riding dan driving itu untuk kesenangan. Kalau racing itu untuk perlombaan biasanya. Nah, kita mulai dengan membahas American Paint Horse. Ini warna dasarnya adalah warna putih, tapi ada warna-warna lain. Warna-warna lain ini diistilahkan dengan warna Overo dan warna Tobiano. Jadi warna dasar dari American Paint Horse ada sebenarnya putih, tapi patch-patch, pola-pola di sini itu ada pola yang ke arah Overo dan arah Tobiano. Jadi Anda tolong cari, saya berikan 2 referensi, tapi sebenarnya masih banyak referensi, silakan berkembang sendiri, ya. Pelajari bagaimana itu yang disebut American Paint dengan ke arah Overo dan Tobiano. Jadi ini tinggi leader's height-nya antara 14 sampai 16, dan beratnya masuk, ya, di dalam kategori tipe light, ya. Fungsinya untuk stock atau breeding, kemudian untuk kesenangan, pleasure, dan untuk keperluan pertunjukan, showing purpose, dan untuk bisa digunakan untuk racing, pacuan, kuda pacu, ya. Nah, berikutnya saya tampilkan ini yang disebut contoh-contoh
ini bukan semuanya kuda American Paint Horse ya, tapi ini contoh-contoh warna Overo ya. Jadi ingat, ini bukan contoh American contoh yang tadi ya, American Paint Horse, tapi ini adalah contoh pola-pola warna Overo. Silakan Anda baca, salah satunya saya berikan ini untuk melihat apa sih itu Overo, kenapa bisa seperti itu gitu ya. Apakah ada gen tertentu yang membawa warna Overo misalnya seperti itu ya. Dan salah satu yang lain selain Overo tadi adalah Tobiano. Nah, ini adalah yang Tobiano ya. Ini juga bukan semua American Paint Horse, tapi saya pada dua slide ini saya ingin menegaskan pada Anda bahwa ini adalah contoh-contoh warna Tobiano dan Overo. Ini saya juga berikan referensinya, silakan Anda pelajari. Nah, mumpung ada contohnya, ini Anda lihat ada bulu ya di sini ya, bulu kakinya ya. Ini yang disebut feathering. Tadi ada di slide sebelumnya kita sebut dengan feathering. Ini contoh yang disebut dengan feathering. Lihat, kuda yang lain tidak memiliki bulu pada kakinya, kuda ini memiliki bulu pada kakinya. Kita lanjutkan dengan tipe light pada bangsa American Saddlebred. Nah, bangsa American Saddlebred ini warnanya seperti ini. Nanti tolong Anda pelajari ya, warna dasar dari bulu kuda itu apa saja ya. Apakah golden termasuk warna dasar ya, apakah bay, brown itu termasuk warna dasar, tolong cari tahu ya. Tapi ini rata-rata nampaknya warna gelap kecuali warna golden ya. Nah, ini tinggi badannya, ini berat badannya. Dan ingat, di sini ada saya beri penekanan fine harness. Jadi fungsinya ini American Saddlebred ini biasanya digunakan untuk menarik harness. Ini yang namanya harness, semacam kereta kuda. Baik untuk transportasi misalnya ditunggangi ya, seperti ini kan ditunggangi tapi dia penunggangnya diduduk di atas gerobaknya, atau untuk pertandingan seperti ini harness juga ya. Ini untuk kuda pacu tapi khusus untuk menggunakan harness. Jadi kuda American Saddlebred itu fungsi-fungsinya adalah untuk saddle ditunggangi, untuk kesenangan juga bisa, untuk pembibitan dan untuk lomba menggunakan harness. Selanjutnya Appaloosa. Bangsa Appaloosa itu memiliki colornya bervariasi dan dia punya kombinasi dari beberapa color dan pola-pola ya, seperti ini ya. Jadi ada spotnya atau mottled skin, istilahnya mottled skin, jadi bintik-bintik ya, seperti polkadot ya, bulat seperti itu. Dan di sini khasnya adalah kalau Appaloosa ini katanya mempunyai eye and circle with white. Matanya dikelilingi dengan warna putih. Itu ciri khas dari Appaloosa. Dan hoofnya black dengan ada sedikit garis putih ya. Anda bisa lihat tinggi badan dan berat badannya, kemudian Anda juga bisa lihat fungsinya bisa macam-macam ya. Bisa juga untuk pertandingan, untuk lomba, untuk parade ya, untuk kayak baris berbaris gitu ya pada saat parade. Kemudian berikutnya adalah kuda Arab, kuda Arabian. Lihat warnanya adalah warna-warna bay, grey, chestnut. Dan katanya untuk kuda Arab itu warna putih pada kepala dan kaki itu adalah warna umum. Jadi daerah kepala dan kakinya biasanya agak keputihan, warnanya agak mengarah ke putih. Dan di sini khasnya adalah dish face. Jadi rahangnya agak lebar seperti piring makan. Nanti Anda pelajari pada saat kita mempelajari konformasi yang baik pada kuda itu adalah yang rahangnya cukup lebar. Nah, kuda Arab ini memiliki karakter yang rahangnya cukup lebar. Ini adalah fungsinya untuk ditunggangi, untuk penampilan, untuk breeding, untuk kesenangan, dan untuk kuda balap. Berikutnya adalah kuda Morgan. Kuda Morgan itu warnanya biasa antara bay, brown, black, dan chestnut. Ini hanya gaya berdirinya saja ya, kebetulan saat di foto seperti ini. Tapi warna-warnanya warna-warna tua dan tidak ada warna marking putih. Penanda warna putih hampir tidak ada di kuda Morgan. Dan
Dan kuda Morgan ini biasanya mempunyai karakter easy manageability, dan artinya mudah di manage, mudah dikendalikan. Karena mudah dikendalikan, makanya mereka biasa digunakan untuk harness, misalnya untuk kuda jumper, kuda yang melompat, yang untuk pertandingan melompat ya, kuda halang rintang istilahnya ya. Dan mereka mempunyai daya tahan yang cukup baik, endurance-nya baik. Berikutnya adalah kuda Palomino. Kuda Palomino asal Amerika Serikat, mereka punya ciri khas adalah di daerah bulu surai ini atau mane dan ekornya atau tail itu warnanya golden. Ada golden dengan warna putih, warna silver atau warna ivory bercampur sedikit, tapi intinya warna surai atau mane dengan warna ekornya atau tailnya itu warnanya golden. Cantik ya. Jadi warna badannya tidak terlalu dipastikan, tapi istilahnya kalau ada kuda berwarna bulu golden with white dan ekornya juga golden with white, ini Palomino ya. Jadi lihat, bisa digunakan untuk pleasure, untuk kesenangan, untuk breeding, untuk ditunggangi, untuk parade karena cantik kudanya. Selanjutnya kuda Pinto. Nah, kuda Pinto itu asalnya dari Amerika Serikat, dibawa dari Spanyol. Warnanya itu setengah-setengah, ada warna putihnya. Nah, ada warna putihnya, kemudian ada setengahnya bisa bay, bisa brown, bisa chestnut ya. Dengan ada warna putih di sini. Kemudian ini biasa digunakan, silakan Anda lihat, bisa untuk berburu, bisa untuk polo mounts, untuk racing, saddle dan stock, untuk pembibitan ya, ditunggangi juga bisa ini saddle, untuk pertandingan juga bisa. Anda lihat semua rata-rata tadi yang disampaikan gambarnya, kuda-kuda itu langsing-langsing tinggi-tinggi ya, karena tipe light. Jadi tipe light itu badannya itu biasanya langsing-langsing tinggi, makanya biasa digunakan untuk yang memiliki tadi aktivitas tubuhnya banyak dan untuk yang memberikan kecepatan. Jadi biasanya untuk racing dan untuk ditunggangi ya. Jarang untuk menarik beban yang berat ya. Selanjutnya adalah quarter horse. Quarter horse juga itu umum digunakan untuk racing, dan kita lihat warnanya itu rata-rata warna gelap ya, chestnut, sorrel, bay, dan lain-lain. Ini kebetulan sedang digunakan untuk menangkap anak sapi. Nah, kuda quarter horse ini cukup memiliki perototan yang baik, well muscle ya. Jadi karena ototnya baik, berarti dia juga cukup kuat ya, dan cukup jinak ya. Kemudian kuda standardbred. Standardbred itu develop primarily for harness racing. Jadi dikembangkan hasil perkawinan didomestikasi dan kawinan, akhirnya terbentuklah kuda standardbred yang cocok untuk pertandingan harness. Nah, seperti ini yang namanya harness ya. Tinggi badan dan berat badannya silakan Anda dengan mudah bisa melihat. Nah, ini adalah harness, ada juga untuk trotting, sama ini trotting itu juga hanya bentuk keretanya yang berbeda, tapi istilahnya standardbred itu cocok untuk pacuan yang menggunakan kereta di belakang ya. Kemudian Tennessee walking horse, ini ada kata-kata walking, artinya mereka punya ciri khas pada cara berjalannya yang cantik ya. Makanya digunakan hanya untuk kesenangan, untuk jalan-jalan di perkebunan misalnya, kemudian untuk showing karena dia memiliki cara berjalan yang cantik dan berbeda, khas. Kalau di Indonesia ada yang agak mirip-mirip dengan Tennessee walking horse, itu biasa digunakan untuk acara namanya kuda renggong. Kuda renggong itu di Jawa Barat, jadi kudanya bila mendengarkan ada musik, baik trompet, gendang dan lain-lain, dia akan menari, seakan-akan menari dengan berjalan, langkahnya berbeda dengan langkah kuda biasa ya. Jadi biasa digunakan pada saat anak pesta sunatan atau pesta perkawinan, itu menjadi suatu pertunjukan tersendiri ya, kuda renggong. Kemudian yang lainnya adalah kuda thoroughbred. Ini kuda khusus tipe pelari sebenarnya untuk racing, macam-macam jenis racing. Makanya dia khusus develop as a running horse. Jadi kita lihat kuda tipe pelari memang langsing badannya, kakinya juga panjang ya. Tinggi badannya
sini ditekankan pada kegiatan racing dan sport. Dan ingat, di sini white on the face and leg is common. Jadi umum ada warna putih dan warna putih pada kaki dan pada muka. Ini adalah marking. Pada video berikutnya nanti akan kita bahas khusus tentang marking on the face and marking on the leg, ya. Baik, ini adalah thoroughbred. Kita pindah sekarang ke breed yang tipe yang kedua, yaitu tadi tipe light, sekarang tipe pony. Tipe pony itu agak kecil ukurannya dibandingkan tipe light. Bangsa-bangsa yang termasuk tipe pony adalah Hackney, Pony of the America, Shetland Pony, dan Welsh Pony. Masih banyak sebenarnya bangsa-bangsa pony lain, tapi kita coba ambil contoh 4 saja. Kita mulai dengan Hackney Pony dan Pony of the America, Shetland, dan Welsh Pony. Ini adalah Hackney. Kuda Hackney adalah, ini agak pendek ya kudanya. Dia warnanya antara kecoklatan, chestnut bay brown. Kemudian ada warna putih itu white marking, ini itu yang disukai, ya. Lihat tinggi badannya tidak setinggi ternak tipe light, kuda tipe light. Berat badannya juga tidak sampai kuda tipe light. Dan mereka bisa digunakan untuk showing, keperluan showing, atau bisa juga untuk menarik beban karena dia cukup pendek dan cukup kompak badannya, ya. Sebagai carriage horses, kuda penarik barang. Kemudian yang kedua adalah Pony of the Americas, jadi tentu dari Amerika, ya. Ini kudanya masih pendek dan biasanya digunakan untuk anak-anak yang menunggangi kuda poni ini, ya. Warna-warnanya itu agak mirip dengan kuda Appaloosa, cukup cantik warnanya. Dan standar breednya itu konformasinya itu ada di antara Quarter Horse dan Arabian. Meskipun Quarter Horse dan Arabian adalah tipe light, tapi standar breednya itu ada di antara mereka berdua, ya. Cukup mungil, ya, cukup mungil kuda poni ini. Berikutnya adalah kuda Shetland Pony. Kuda Shetland Pony itu warnanya antara bay, dark, tapi ada juga spottednya, ya, ada yang spotted. Nah, di sini yang khas dari kuda Shetland Pony adalah mereka memiliki long shaggy outer coat. Jadi bulunya memanjang pada saat musim dingin, dan mereka mempunyai full mane dengan full tail. Ini panjang, sangat full. Meskipun tinggi badannya tidak terlalu tinggi, tapi ekornya sampai ke bawah. Bulu surainya juga atau mane-nya juga cukup panjang, ini sampai menutupi matanya, ya. Jadi ini adalah ciri dari kuda Shetland Pony, ya. Ini bisa juga digunakan untuk harness, bisa untuk pacuan, tapi ya bukan seperti pacuan untuk umumnya, ya. Kemudian tipe yang berikut adalah bangsa kuda yang berikut adalah Welsh Pony. Welsh Pony itu juga warnanya Anda lihat ada black, grey, bay, roan, dan mereka ada spot-spot seperti ini. Tinggi badannya terbagi dua sama dengan berat badannya. Ada yang kelas atau divisi A itu sangat pendek sekali, kurang dari 12 hands, dan tipe B itu lebih besar dari 12 hands, tapi tetap tidak setinggi kuda tipe light. Kemudian berat badannya juga hanya 500 pound, ya. Dan kuda tipe B divisi B-nya 500 sampai 900. Jadi ada dua kategori dari kuda Welsh Pony. Dan kita lihat fungsi-fungsinya bisa untuk harness, pertandingan menggunakan harness, untuk kesenangan, untuk parade, atau bisa juga digunakan untuk berburu, ya. Nah, berikutnya adalah tipe draft. Jadi tadi sudah kita bahas tentang tipe light, tipe pony, sekarang tipe draft. Tipe draft itu biasanya digunakan untuk pekerja, makanya nama lainnya dalam bahasa Indonesia adalah tipe kerja atau tipe tarik, ya. Tentu kalau tipe pekerja tentu harus kondisi badannya kekar, gitu ya, tidak seperti tipe light yang langsing-langsing. Nah, contoh-contoh bangsa dari tipe draft adalah tipe bangsa Belgian, Clydesdale, Percheron, dan Suffolk, ya. Kita bahas satu persatu dari tipe Belgian, Clydesdale, Percheron, dan Suffolk. Kita mulai dengan Belgian.
kuda Belgian itu sangat jinak, sangat pendiam. Oleh karena itu bisa digunakan untuk membantu pada kegiatan pertanian, ya, untuk ditampilkan, dilatih untuk penampilan, exhibition. Kemudian untuk atraksi itu kuda-kuda Belgian. Nah, ini contohnya kuda Belgian. Lebih padat ya badannya dibandingkan tipe light, ya. Nah, di sini kelihatan wide, deep, and low body, ya. Wide cukup lebar, cukup dalam, dan cukup rendah, ya. Tapi tidak serendah tipe poni, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Clydesdale. Clydesdale juga nah di sini khasnya adalah mereka mempunyai feathering on the feet, ya, heavy feathering of feet. Kemudian warnanya ada bay and brown with white marking. Ini ada white marking di kakinya, ada white marking di mukanya, ya. Silakan Anda pahami tentang Clydesdale. Cukup cantik kudanya, tapi tetap ya kelihatan posturnya. Kita dengan melihat postur sudah bisa melihat ini tipe draft, ini bukan tipe light, ya. Kemudian yang lain adalah Percheron. Percheron juga sama, sangat jinak, ya, sangat jinak. Jadi karena jinak dia biasa diajari untuk exhibition, penampilan, pertunjukan untuk pekerjaan di sawah atau di pertanian, ya. Nah, warna bulunya itu rata-rata hitam atau keabu-abuan. Ini kuda-kuda asli di Prancis. Kita lihat kuda Suffolk cukup berat ya, sampai 1800 pound dibandingkan dengan kuda tipe light yang hanya 1400-an, ya. Apalagi kuda poni, aduh kecil, ya. Nah, ini adalah kuda Suffolk yang biasa digunakan juga untuk membantu di daerah pertanian, ya. Itu kira-kira perjalanan kita melihat berbagai bangsa. Jadi tolong Anda sisihkan waktu untuk menonton beberapa referensi yang tadi sudah saya sampaikan. Jangan putus asa, jangan malas belajar, karena to be in the top, 1% in the top, ya. If you want to be in the top 1%, you have to be willing to do what the other 99% aren't. Jadi di saat orang lain yang 99% teman lain Anda tidak melakukan belajar dengan baik, Anda belajar dengan baik, mencari tahu, meluangkan waktu, bekerja keras supaya Anda menjadi 1% in